Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Yahya. Di sini akan menjelaskan dari modul 9 yaitu resolusi alamat. Langsung aja kita masuk ke MAC dan IP. Nah, di sini MAC, dan IP itu jadi pada jaringan komputer setiap perangkat itu memiliki dua jenis alamat yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu IP address dan juga MAC address-nya. Oke, lanjut aja kita langsung ke tujuan jaringan yang sama. Nah, jadi pada kondisi ini perangkat itu pengirim maaf kita ini dulu. Nah, di sini IP address itu berfungsi sebagai kita masuk ke NIP lagi. IP address itu berfungsi sebagai alamat logis yang menunjukkan lokasi suatu perangkat dalam jaringan. Nah, sedangkan MAC address itu merupakan alamat fisik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan lokal. Nah, jadi ketika data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, kedua alamat ini bekerja bersama. IP address digunakan untuk menentukan tujuan akhir data, sedangkan MAC address digunakan untuk mengirimkan frame dari satu perangkat ke perangkat berikut dalam jaringan. Nah, untuk memahami bagaimana keduanya bekerja, jadi kita kan melihat dua kondisi nih, tujuan jaringan sama juga jarak jauh ya. Kita langsung aja kita masuk ke destination offset network atau tujuan di jaringan yang sama. Jadi pada kondisi ini perangkat itu pengirim dan perangkat pengirim itu dan perangkat tujuan berada dalam satu subnet atau jaringan yang sama. Jadi perangkat dan pengirim itu berangkat eh, perangkat pengirim dan perangkat tujuan itu berada pada subnet atau jaringan yang sama. Nah, oke. Bagi contoh seperti ini ya. Ini adalah satu jaringan yang sama, ya, satu jaringan yang sama. Ini satu jaringan yang sama. Nah, kedua perangkat ini berada pada jaringan 192.168.10 nih, titik 0/24. Ini jaringan yang sama ya, berarti ya. Nih, satu jaringan sama. Nah, karena masih berada dalam jaringan yang sama, PCA dan PCB itu mengalami mengirim datanya langsung ke PCB. PCA dapat mengirim data langsung ke PCB tanpa bantuan router. Ini switch nih, betul switch. Nah, jadi saat PC ingin mengirim data, perangkat itu terlebih dahulu memeriksa alamat IP tujuan. Saat diketahui bahwa alamat tersebut masih satu jaringan, PCA perlu mengetahui alamat MAC milik MAC address milik PCB. Nah, jika MAC belum diketahui, PCA akan menggunakan INP untuk mencarinya. Setelah mendapatkan alamat MAC tujuan, PCA membuat frame Ethernet yang berisi alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Nah, frame tersebut tuh kemudian dikirim melalui switch menuju PCB. Nah, pada kondisi ini data tidak perlu melewati router karena perangkat tujuan masih berada dalam yang sama. Nah, jadi kayak jika tujuan berada dalam jaringan yang sama, maka IP tujuan adalah IP perangkat tujuan. Nah, dan MAC tujuan adalah MAC perangkat tujuan. Oke, lanjut di sini ada tujuan jarak jauh ya. Nah, tujuan di jarak jauh ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada skenario ini, perangkat tujuan berada dalam jaringan yang berbeda. Ini contohnya ya, perangkat jaringan yang berbeda. Nah, kedua perangkat itu berada pada jaringan yang berbeda. Di sini ada PC A, ini PC ini, sini juga ada PC PC 2, laptop 2. No. Itu dalam satu jaringan yang dalam berbeda jaringan ya. Di sini IP-nya ini. Nah, kedua perangkat ini berada dalam jaringan yang berbeda sehingga PCA tidak dapat mengirim data langsung ke server, jadi langsung mengirim data langsung ke sini. Jadi ketika PCA memiliki alamat IP tujuan, itu perangkat mengetahui bahwa tujuan berada di luar jaringan lokal. Nah, oleh karena itu data harus dikirim melalui router dan gateway atau default gateway-nya. Ini ya. Jadi data tidak langsung tidak bisa langsung kirim ke sini melainkan melalui default gateway dulu nih. Nah, pada kondisi ini tuh PCA tidak mencari alamat MAC address milik tujuan. Nah, tetapi PCI itu mencari alamat MAC milik router yang menjadi gateway-nya. Dia mencari alamat MAC router gateway-nya. Oke, setelah mendapatkan alamat MAC router, PCI itu membuat frame Ethernet dengan IP tujuan dan juga alamat dan MAC address. Nah, frame kemudian dikirim ke router. Nah, router itu akan membaca alamat IP tujuan dan menuliskannya paket jaringan berikutnya sampai mencapai server tujuan. Nah, jadi hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa alamat IP tujuan tidak berubah selama perjalanan paket. Namun alamat MAC address dapat berubah pada setiap segmen jaringan karena disesuaikan dengan perangkat berikutnya yang menerima frame. Jadi IP tidak berubah tapi yang berubah MAC address-nya. Oke, jadi jika tujuan berada di jaringan yang berbeda, maka IP tujuan tetap alamat perangkat tujuan. Tapi kalau MAC tujuan adalah alamat tapi MAC tujuan adalah alamat MAC router atau gateway-nya. Oke. Oke, kita masuk ke ARP. Oke, di sini ada address resolution protokol. Jadi ARP itu adalah protokol yang digunakan dalam pada jaringan IPv4 untuk menemukan alamat MAC berdasarkan alamat IP. Jadi ARP itu berfungsi sebagai penghubung antar layer 3 dan layer 2 sehingga perangkat dapat menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC
sebelum data dikirim. Oke, cara kerjanya itu terdapat dua perangkat nih. PC satu, PC apa H1 dan juga H2. Nah, langkah pertama itu PC ini itu akan memeriksa ARP table atau ARP cache untuk melihat apakah alamat milik PCB sudah tersimpan. Nah, jika belum ditemukan, PC akan mengirim ARP request. Ya, akan mengirim ARP request seperti ini. Misalnya dia pengen mengirim ke sini. Nih, nah, di sini di ARP request siapa? Ternyata ini yang punya ya. Oke, lanjut. Nah, ARP request itu adalah pesan yang dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal atau broadcast. Jadi seluruh perangkat pesan itu dikirim ke seluruh apa seluruh perangkat dalam jaringan, dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal atau broadcast. Nah, isi pesan itu kayak siapa yang memiliki IP ini, nah berikan alamat MAC Anda. Jika Nah, karena dikirim secara broadcast, semua itu perangkat dalam jaringan akan menerima pesan tersebut. Oke, lalu ada ARP replay atau ARP balas. Nah, setelah menerima ARP request, tiap perangkat akan memeriksa alamat IP yang diminta. Nah, jika alamat tersebut bukan miliknya, perangkat dapat akan mengabaikan pesan tersebut. Namun, jika perangkat tersebut memiliki IP yang dicari, maka perangkat akan memberikan ARP request-nya. Contohnya, IP-nya IP itu adalah milik saya, MAC saya adalah bla 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 gitu ya. Lalu ada penyimpanan ARP table. Nih. Setelah menerima balasan PC akan menyimpan pasangan IP dan MAC tersebut ke dalam ART table-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, apa namanya? Dengan adanya ARP table, perangkat tidak perlu melakukan ARP request setiap kali ingin mengirim data tujuan yang sama. Nah, hal ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan juga cepat. Nah, fungsi ARP ini itu memiliki berbagai fungsi, seperti itu menemukan alamat MAC berdasarkan alamat IP, memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal, menghubungkan proses kerja layer 2 dan layer 3, mempercepat komunikasi dengan menggunakan ARP change. Jadi ARP itu adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat IPv4 menemukan alamat MAC tujuan sehingga data dapat dikirim melalui jaringan internet. Oke, lanjut kita ke 9.3 penemuan tetangga IP atau neighbor discovery. Oke, kita video. Nah, lanjut aja kita ke ini. Nah, pada jaringan IPv6 ARP itu tidak digunakan. Nah, jadi tidak menggunakan ARP. ARP itu untuk IPv4. Nah, sebagai gantinya digunakan network discovery atau NDP. Nah, yang merupakan bagian dari ICMPv6. Nah, network discovery ini memiliki fungsi yang lebih lengkap dibandingkan ARP dan dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan jaringan IPv6. Fungsi network discovery ini digunakan untuk menentukan perangkat tetangga dalam jaringan, mengetahui alamat MAC perangkat tujuan, menemukan router dalam jaringan, memeriksa apakah perangkat masih aktif, menunggu konfigurasi alamat otomatis IPv6. Oke, neighbor selection, neighbor selection, bentar. Oke, neighbor selection. Jadi ketika sebuah perangkat IPv6 ingin mengetahui alamat MAC tujuan, perangkat tersebut akan mengirim pesan yang disebut neighbor selection. Nah, fungsinya itu hampir sama kayak RP request. Pesan ini digunakan untuk menyatakan siapa pemilik alamat IPv6 ini. Neighbor address advertisement perangkat itu, jadi perangkat yang dimiliki alamat IPv6 ini tersebut akan mengirim balasan berupa neighbor advertisement. Nah, pesan ini tuh adalah alamat berupa pesan bersifat alamat MAC yang dimintai perangkat tersebut. Nah, fungsinya mirip ke ARP pada IPv4. Nah, kelebihan Network Discovery ini dibandingkan ARP Network Discovery itu memiliki beberapa keunggulan. Pertama, NDP ini lebih efisien dalam penggunaan jaringan, mengurangi lalu lintas broadcast, mendukung pencarian router otomatis, mendukung konfigurasi alamat otomatis atau Slack, lalu mendukung fitur modem IPv6. Nah, karena alasan tersebut, IPv6 itu tidak lagi menggunakan ARP dan menggantikannya dengan Network Discovery. Oke. Jadi, pada modul ini itu komunikasi jaringan membutuhkan kerjasama yang antara IP address dan MAC address. Nah, IP address itu digunakan untuk menentukan tujuan komunikasi, sedangkan MAC address digunakan untuk mengirim data pada jaringan lokal. Pada jaringan IPv4, proses penerjemahan alamat IP itu menjadi alamat MAC dilakukan menggunakan ARP. Sementara itu, pada jaringan IPv6, kita menggunakan Network Discovery Protocol yang memiliki fungsi lebih lengkap dan lebih efisien dibandingkan ARP. Oke. Cukup sekian video penjelasan modul 9 resolusi alamat. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.